Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina pada hari ini. Usai diperiksa sekitar 8 jam, akhirnya mantan komisaris utama Pertamina tersebut keluar dari gedung Kejaksaan dan menemui awak media. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Metro TV, Pak. Tadi Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Tapi wajar kita nggak tahu, karena kan di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan Enggak. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan. Ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade mengkritik keras peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok saat menjadi komisaris Pertamina periode 2019-2024 dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Pertamina. Kritikan ia sampaikan terkait kasus dugaan korupsi impor minyak mentah dan Pertamax oplosan yang tengah membelit beberapa pejabat Pertamina. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah
Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Fadli. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah